8 Bimbingan dan Konseling Indralaya. Pada video kali ini atau kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang ambang usia lanjut, bahaya pekerjaan dan perkawinan pada masa usia madya, serta penilaian penyesuaian diri dengan usia madya sebagai pemenuhan tugas mata kuliah psikologi orang dan dewasa. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan karena perceraian, kematian, dan menikah lagi. Salah satu tugas perkembangan masa dewasa adalah menyesuaikan diri terhadap hilangnya pasangan. Kehilangan pasangan hidup dapat disebabkan perceraian, kematian, dan menikah lagi. Akan tetapi, pada masa dewasa madya, kehilangan pasangan hidup lebih banyak disebabkan oleh kematian pasangan hidup. Penyesuaian diri membutuhkan kemampuan yang baik. Penyesuaian diri yang baik akan membawa dampak yang baik pula bagi seseorang, yaitu tercapainya kebahagiaan hidup. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka akan mengalami masalah baru. Misalnya, penyesuaian diri yang buruk karena ditinggalkan pasangan hidup pada masa dewasa madya akan menimbulkan masalah baginya dalam menjalin relasi sosial. Pengalaman akan kematian orang lain, terutama orang terdekat atau keluarga, mampu menimbulkan trauma dan akan mempengaruhi perspektif individu terhadap kematian. Individu sangat mungkin mengalami ketakutan akan kematian, baik ketakutan dirinya yang akan mati maupun ketakutan akan kematian orang lain. Oleh karena itu, kematian pasangan hidup merupakan peristiwa yang paling sulit untuk dihadapi, sehingga sulit juga untuk melakukan penyesuaian diri. Kematian pasangan hidup atau perceraian atau menikah lagi menepati urutan teratas penyebab stres dalam kehidupan karena adanya perasaan kehilangan terhadap orang yang dicintai. Kehilangan pasangan hidup membuat masa dewasa madya merasa kesepian dan sedih, bahkan tidak jarang mengalami stres dan depresi dalam kehidupannya. Depresi merupakan suatu gangguan suasana hati di mana individu merasa tidak bahagia, kehilangan semangat, merasa terhina dan bosan. Depresi membawa dampak yang buruk bagi individu yang mengalaminya karena individu tidak hanya mengalami kesedihan, tetapi individu juga dapat memiliki kecenderungan melakukan bunuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kamila. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi dari penyesuaian diri di ambang masa pensiun. Pada masa orang-orang dewasa yang lanjut menjalani masa pensiun, dikatakan memiliki penyesuaian diri paling baik adalah lanjut usia yang sehat, memiliki pendapatan yang layak, aktif, berpendidikan baik, memiliki relasi sosial yang luas, termasuk diantaranya teman-teman dan keluarga. Biasanya merasa puas dengan kehidupannya sebelum pensiun. Orang-orang dewasa lanjut dengan penghasilan tidak layak dan kesehatan yang buruk dan harus menyesuaikan diri dengan stres lainnya yang terjadi seiring dengan pensiun, seperti kematian. Pasangannya memiliki lebih banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan fase pensiun. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri ambang usia lanjut. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya manusia atau individu itu memiliki perkembangan pada tahap-tahapannya, setiap tahapannya. Mulai dari pada masa awal lahir, menuju masa anak-anak, menuju masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa akhir, hingga pada tahap yang terakhir yaitu pada masa usia lanjut. Pada masa dewasa akhir menuju
menuju usia lanjut atau ambang usia lanjut, diperlukannya penyesuaian diri oleh individu terhadap kehidupan tersebut. Menurut Hafiges dan Duval, ada 7 jenis penyesuaian yang harus dilakukan dan diterapkan oleh orang-orang pada masa usia lanjut. Yang pertama, itu penyesuaian penurunan fisik dan psikis. Jadi, pada masa usia lanjut atau orang yang sudah menginjak usia lanjut atau lebih dari usia 50-an ke atas dan 60-an ke atas, biasanya penurunan daya tahan tubuh, fisik dan psikisnya itu sudah mulai menurun, tidak lagi sekuat dan setangkas pada masa usia-usia sebelumnya, seperti masa usia remaja, pada masa usia dewasa awal, pada masa dewasa akhir pun daya tahan tubuh atau kekuatan fisik dan psikisnya itu sudah mulai menurun. Yang kedua, itu penyesuaian terhadap pensiun dan penurunan pendapatan. Jadi pada masa usia ini sudah mulai adanya penurunan pendapatan dan sudah menginjak masa-masa pensiun. Jadi sudah tidak bekerja lagi dan uang yang diberikan atau uang pensiun itu juga sudah mulai dihentikan. Yang selanjutnya itu menemukan makna kehidupan. Jadi pada masa usia lanjut ini sudah mulai mengenang atau sudah mulai melihat pada masa lalu, bahwasanya apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya cetak prestasi saya, pasti pada masa usia lanjut ini sudah mulai kepikiran dengan hal-hal apa saja yang sudah ia lakukan dan ia gapai pada masa usia mudanya. Selanjutnya yang keempat, itu pada masa usia lanjut ini mempertahankan terhadap kehidupannya. Jadi, apa yang sudah dia lakukan itu akan dia pertahankan. Yang kelima, itu menemukan kepuasan dalam hidup berkeluarga. Jadi, pada masa usia lanjut ini sudah ditemukannya kepuasan dalam hidup berkeluarga, seperti sudah bisa mendapatkan cucu, sudah bisa mendapatkan cicit dan sebagainya. Yang keenam, itu penyesuaian diri kenyataan dan kenyataan bahwasanya akan meninggal dunia. Jadi pada masa usia lanjut ini sudah menerima kenyataan bahwasanya setiap manusia itu pasti akan berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, yang terakhir, itu menerima diri sebagai manusia yang berusia lanjut. Jadi pada masa ini sudah diterimanya diri bahwasanya orang tersebut atau individu tersebut sudah memasuki masa usia lanjut atau tidak muda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felania Dinda Francisca. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bahaya pekerjaan dan perkawinan masa dewasa media. Yang pertama adalah bahaya pekerjaan. Ada 8 bahaya yang dianggap umum dan serius pada masa dewasa media. Yang pertama adalah kegagalan dalam mencapai cita-cita awal. Kegagalan dalam mencapai cita-cita hidup yang sejak awal telah diimpikan oleh orang berusia madya mengakibatkan menurunnya sikap egonya karena ia tahu bahwa usia madya merupakan saat pencapaian puncak prestasi. Dan oleh sebab itu, ia tampaknya tidak berminat lagi untuk meraih cita-citanya di saat usia yang sudah cukup lanjut. Yang kedua adalah mandirinya kreativitas. Kebanyakan para pekerja usia madya menampilkan gejala kreativitas kerjanya mundur. Hal ini mengakibatkan orang merasa kurang dengan prestasi yang diperolehnya dan menyatakan bahwa kreativitasnya sudah tidak sehebat yang pernah dicapai dulu. Yang ketiga adalah kebosanan. Perasaan bosan selama masa dewasa dini juga merupakan bahaya dalam bekerja, karena hal itu akan mempengaruhi pekerja usia madya melebihi kebosanan pekerja yang lebih muda. Karena kesempatan mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih menarik semakin lama semakin kecil kemungkinannya. Yang keempat adalah keagungan. Kecenderungan menjadi agung dalam bidang usaha, industri, dan pekerjaan profesional lainnya juga merupakan bahaya pekerjaan bagi para pekerja yang berusia madya dewasa ini. Karena kebiasaan bekerja dalam situasi yang ramah, situasi kerjanya tidak formal, di mana ia tahu setiap teman sejawatnya, kapan waktu untuk istirahat dan kesempatan santai lainnya, kapan waktu untuk mengobrol dengan kawan,
Bekerja dalam kelompok besar merupakan ciri-ciri suasana bebas dari lingkungan kerja. Yang kelima adalah perasaan terperangkap. Banyak pekerja usia madya yang merasa terperangkap dalam pekerjaan sebagai sisa hidupnya, dan merasa tidak akan dapat untuk membebaskan diri sendiri sampai ia mencapai usia pensiun. Yang keenam adalah pengangguran. Masalah pengangguran selalu menjadi masalah yang sangat serius, terlebih lagi dalam situasi resesi ekonomi daripada masa tidak resesi. Orang dewasa muda yang dipecat atau yang berhenti dari pekerjaannya biasanya dapat memperoleh pekerjaan baru dalam tempo yang relatif singkat. Yang ketujuh, sikap tidak menyenangkan terhadap pekerjaan. Sikap tidak menyenangkan terhadap pekerjaan dapat menimbulkan efek yang merusak pada prestasi kerja dan penyesuaian pribadi para pekerja berusia madya. Yang kedelapan adalah mobilitas geografis. Beberapa pekerja dihadapkan dengan keharusan untuk pindah ke masyarakat lain yang jaraknya sering puluhan kilometer jauh dari rumah di mana ia sekarang tinggal, untuk bekerja pada pekerjaan yang sama atau mencari pekerjaan baru agar ia tidak menganggur. Materi selanjutnya adalah bahaya perkawinan. Bahaya perkawinan sering lebih serius dibandingkan dengan pada masa dewasa dini, karena kesempatan untuk membangun penyesuaian yang baik berjalan lambat daripada berjalannya waktu. Dan pada waktu anak-anak meninggalkan rumah, motivasi orang dewasa untuk menjaga situasi keluarga yang bahagia menurun. Adapun beberapa bahaya perkawinan yang umum terjadi adalah yang pertama kebosanan, yang kedua oposisi terhadap perkawinan anak, yang ketiga ketidakmampuan membangun hubungan yang memuaskan dengan pasangan sebagai pribadi, yang keempat penyesuaian seksual, yang kelima merawat orang tua usia lanjut, yang keenam hilangnya pasangan, dan yang ketujuh kawin lagi. Kawin lagi pada masa usia madya nampaknya menjadi berbahaya, khususnya apabila karena perceraian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.